Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 450, Ngarai Guntur Bintang. Bro, kamu dari mana? Tanya pemuda ras kurcaci itu dengan santai. Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda itu, dan menjawab, hutan peri. Hutan peri. Kurcaci muda itu terkejut, bahkan langkah kakinya terhenti saat dia menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak sebelum berkata, sobat, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bercanda. Senyum tak berdaya muncul di hati Huang Xiaolong, apa yang bisa ditertawakan. Dia memang baru saja keluar dari hutan peri. Bro, kamu benar-benar keluar dari hutan peri. Melihat ekspresi di wajah Huang Xiaolong, kurcaci muda itu berseru dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Huang Xiaolong mengangguk yakin. Si kurcaci muda mengamati sekali lagi ras manusia itu dari atas ke bawah. Bro, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu bisa selamat dari hutan peri, Kemudian, kurcaci muda itu merendahkan suaranya dengan nada penuh rahasia, membisikkan sebuah pertanyaan, apakah kamu diganggu oleh para peri itu? Poke-poke. Huang Xiaolong berkeringat mendengar istilah itu. Kurcaci muda itu mengangguk dengan serius, sampai sekarang, belum ada manusia yang berhasil keluar hidup-hidup dari hutan peri, mereka semua, ditusuk-tusuk oleh para peri itu, berubah menjadi pupuk untuk hutan peri. Selesai mengatakan ini, kurcaci muda itu menyenggol Huang Xiaolong dengan seringai malu, Kak, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari hutan peri? Dia sungguh tertarik pada hal ini. Huang Xiaolong tertawa, aku mengalahkan tetua ras elf, mereka mungkin takut padaku, itulah sebabnya mereka membiarkanku pergi dengan damai. Kurcaci muda itu tercengang sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, bro, harus kukatakan kau benar-benar menarik. Jelas, ia mengira Huang Xiaolong sedang bercanda. Begitu saja, mereka berdua ngobrol sambil berjalan. Di suatu tempat, kurcaci muda itu memperkenalkan dirinya, namanya Erik dan Huang Xiaolong tidak berniat menyembunyikan identitasnya, memberitahukan nama aslinya, Huang Xiaolong. Jelasnya, Erik belum pernah mendengar ketenaran Huang Xiaolong, dia tidak menunjukkan reaksi berlebihan saat mendengar namanya. Meski reputasi Huang Xiaolong telah menyebar hingga ke benua 10 penjuru, bukan berarti semua makhluk di benua 10 penjuru mengenalnya seperti yang mereka lakukan di benua angin salju dan benua awan bintang. Awalnya, Erik ingin menyeret Huang Xiaolong bersamanya untuk menonton kompetisi penempaan senjata, tetapi Huang Xiaolong tidak tertarik dengan bidang itu, jadi dia menggelengkan kepala dan menolaknya. Dengan itu, Huang Xiaolong meninggalkan kota kurcaci. Kurcaci muda Erik dan Huang Xiaolong rukun. Ketika Huang Xiaolong hendak pergi, Erik bersikeras agar Huang Xiaolong mencarinya saat ia mengunjungi kota kurcaci berikutnya, dan berjanji akan mentraktir Huang Xiaolong dengan anggur khusus yang diseduh oleh ras kurcaci. Huang Xiaolong menjawab dengan ramah bahwa dia pasti akan melakukannya lain kali dia datang ke kota kurcaci. Meninggalkan kota kurcaci, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan menuju Ngarai Guntur Bintang. Melewati Ngarai Guntur Bintang, dia akan mencapai wilayah pengaruh suku Bismen. Berbeda dengan hutan peri dan gunung kurcaci, Ngarai Guntur Bintang merupakan salah satu wilayah berbahaya di benua 10 penjuru yang membentang sejauh 100 li. Saat malam tiba, udara di atas Ngarai akan dipenuhi petir yang terbentuk secara alami. Bahkan para ahli alam Sein tidak dapat terhindar dari cedera serius akibat terkena petir di dalam ngarai. Kadangkala, bahkan pada siang hari, kilat menyambar ngarai tersebut. Tentu saja, ada rute lain yang bisa memungkinkan para penjelajah untuk keluar dari ngarai dan memasuki wilayah suku binatang iblis, namun, itu akan menambah waktu perjalanan setidaknya setengah bulan. Saat Huang Xiaolong mencapai Stellar Thunder Canyon, hari sudah siang. Matahari yang terik bersinar terik, langit di cakrawala cerah tanpa ada sehelai awan pun yang terlihat. Aku mungkin tidak akan mengalaminya, Huang Xiaolong menghibur dirinya sendiri. Ngarai Guntur Bintang hanya seluas 100 li, dengan kecepatan Huang Xiaolong, itu hanya hitungan belasan napas. Selusin napas. Tetap saja, dengan mengambil tindakan pencegahan, Huang Xiaolong berubah menjadi fisik asura, membentangkan sayap iblis di punggungnya, dan bahkan memanggil naga kembar biru dan hitam serta transformasi jiwa. Melompat ke udara, siluet Huang Xiaolong langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke Stellar Thunder Canyon bagaikan air raksa. Angin menderu kencang melewati telinganya, semak-semak pohon dan bunga-bunga menghilang di punggungnya. Dalam waktu yang sangat singkat, Huang Xiaolong telah sampai di tengah ngarai 100 li dan mencapai pusatnya. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Awan gelap yang bergemuruh membentang ribuan li tiba-tiba muncul di langit yang beberapa saat lalu tampak cerah, guntur yang keras bergemuruh saat kilatan petir yang menakutkan berkelok-kelok menuruni ngarai seperti ular yang mengamuk, semakin kuat dan sering terjadi. Tekanan dahsyat yang dahsyat menghujani ngarai dari atas. Menatap perubahan cuaca yang tiba-tiba dengan tatapan kosong, Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, sial. Hal yang paling tidak Anda inginkan terjadi biasanya akan datang mengetuk.
Kekuatan penghancur terus menekan ngarai tersebut, meninggalkan Huang Xiaolong tergantung di antaranya, tidak ada jalan maju maupun mundur. Tiba-tiba terkena momen eureka, Huang Xiaolong berteriak dan terbang lurus ke atas. Saat kakinya menyentuh puncak tanah ngarai, beberapa kilatan petir yang mengandung daya penghancur besar menyerbu Huang Xiaolong. Sambil mengepalkan tangannya, Huang Xiaolong meninju datangnya petir. Zi! Sebuah ledakan keras terdengar. Huang Xiaolong terhuyung mundur beberapa kali, mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya sementara batu-batu besar dan pepohonan di sekitarnya hancur menjadi debu. Guncangan hebat bergema di hati Huang Xiaolong, kekuatan alam benar-benar mengerikan. Jika dia tidak memurnikan 3 naga suci purba, tidak lupa fisiknya saat ini dibangun kembali oleh esensi naga sejati dan mutiara naga, dalam tabrakan tadi, dia akan menderita luka parah jika tidak mati. Meski begitu, hal itu justru menyalakan hasrat bertempur dalam dirinya. Kali ini, selusin sambaran petir diarahkan ke Huang Xiaolong sekaligus. Tekad tampak di mata Huang Xiaolong. Mengepalkan tangannya erat-erat, dia meninju seperti yang dia lakukan sebelumnya. Cahaya menyilaukan meledak, udara panas berputar menjadi tornado. Mirip dengan dewa perang kuno, Huang Xiaolong menangkis gelombang demi gelombang petir, bahkan saat petir itu tumbuh lebih kuat dan mendominasi, hal itu hanya memacu Huang Xiaolong untuk bertarung lebih keras. Pada suatu saat, Huang Xiaolong menemukan bahwa setiap kali ia menangkis gelombang petir, hal itu sebenarnya membantu menguatkan fisiknya, membuat tubuhnya lebih kuat. Beberapa ratus mil jauhnya, sekelompok bismen yang jumlahnya lebih dari ratusan berdiri di puncak. Melihat pita-pita petir yang ganas di atas Stellar Thunder Canyon, masing-masing wajah mereka memucat. Untungnya kami mendengarkan saran Bu Desi dan mengambil rute yang lebih panjang, kalau tidak, kami pasti sudah menyeberangi ngarai sekarang. Kami akan binasa tanpa meninggalkan sehelai tulang pun. Seru Bisman Amier dengan gentar. Hei, semuanya lihat. Salah satu manusia binatang bernama Anthony berteriak, menunjuk ke suatu tempat di atas ngarai. Semua Bisman melihat ke arah yang ditunjuk Anthony. Petir di sana jauh lebih pekat dibandingkan dengan tempat lain di ngarai. Selain itu, mereka tampaknya melihat sosok samar bergerak-gerak. Melawan petir. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuh semua orang. Ini tidak mungkin nyata, kan? Amier menelan ludah dengan gugup. Tentu saja tidak, bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin nyata, bagaimana manusia bisa menahan petir di sini? Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya, kita terlalu jauh, tidak ada yang bisa dipastikan. Di sekelilingnya, semua orang mengangguk tanda setuju. Lebih jauh lagi, bahkan beberapa tetua agung dari suku Bisman mereka tidak berani menggunakan tubuh fisik mereka untuk bergulat dengan petir ngarai. Setelah menonton sedikit lebih lama, kelompok itu pergi sambil menggelengkan kepala dan melanjutkan perjalanan mereka. Di atas Stellar Thunder Canyon, Huang Xiaolong mengeluarkan teriakan keras setelah menyambar petir, bagus sekali. Itu memang menggetarkan baginya. Awalnya, tubuhnya benar-benar mati rasa setelah disambar petir ini, rasa sakit menjalar ke sarafnya, tetapi sekarang, mati rasa dan rasa sakit itu menghilang, hanya menyisakan sensasi yang sangat nyaman. Sambaran petir itu terasa seolah sedang memijatnya, kenikmatan murni. Sekitar 1 jam kemudian, awan petir menghilang. Langit di atas Stellar Thunder Canyon kembali tenang dan cerah seperti sebelumnya. Melihat awan petir menghilang, ada kekecewaan di mata Huang Xiaolong. Dia tidak menyangka fenomena petir berakhir begitu cepat.